Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk ke hadis nomor 707. Hadasana Muhammad bin Khalid bin Abdillah Al-Wasiti, hadasana Abi an Abdurrahman ibni Ishaq an Zuhri an Salim an Abihi, dari bapaknya Salim, Abdullah bin Umar ya bapaknya. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku istasyara, mengajak musyawarah, mengajak rembukan sapa Nabi annasa, pada manusia. 5, karena apa-apa yuhimmuhum yang menyusahkan hum pada mereka, ilas sholati, pada sholat. Jadi mereka tersusahkan, berpikir keras tentang kalau mau sholat itu orang-orang dikumpulkan dengan apa. Jadi biar orang-orang mau kumpul sholat berjamaah itu kira-kira diumumkan pakai apa. Fadzakaru, maka menuturkan mereka al-buqa, pada trompet. Ya. Lalu orang-orang usul trompet aja Nabi. Fakarihahu, maka benci sapa Nabi pada trompet, min ajlil Yahudi, dari arahnya orang-orang Yahudi. Enggak kalau pakai trompet nanti dikira kita niru-niru orang Yahudi, malah diolok-olok nanti. Tsumma dzakaru, kemudian menuturkan mereka, memberi usulan anakuso, pada nakus. Ya. Nakus itu ya kentongan. Jadi kayu yang besar dipukul dengan kayu yang kecil. Kalau orang Jawa ada istilah kentongan itu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang ya sudah enggak musim. Jadi kalau orang Jawa dulu ada orang mati, nah, itu dipukul kentongannya. Kalau ada maling, nah, dipukul lagi kentongannya dengan nada yang berbeda-beda. Itu. Fakarihahu, maka benci pada nakus, kentongan. Maka benci sapa Nabi pada nakus, kentongan, min ajli nasoro, dari arahnya orang-orang Nasrani. Karena itu sudah dipakai orang Nasrani, nah nanti kita dianggap niru-niru, nah terus kita dibully, wis ndak usah lah. Wa uriya, maka diperlihatkan dalam mimpi, anida'a, pada adzan, tilkal lailata, pada demikian itu malam, sapa rajulun, seorang laki-laki, minal ansor, dari orang Ansor. Terus malam itu juga ada rajul Ansor, laki-laki Ansor, mimpi adzan itu. Yuqalu, dikatakan, lahu, bagi rajul Ansor, sapa Abdullah bin Zaid. Wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebenarnya ya ngimpi juga, ngimpi juga. Fataroko, maka mengetuk pintu, mengetuk pintu, atau datang waktu malam. Sapa al-ansoru, orang al-ansoriyu, orang Ansor, Rasulullah, pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lailan, di waktu malam. Jadi
nggak nunggu subuh itu langsung dodok, begitu bangun dari tidurnya mimpi terus langsung datang pada Rasulullah malam-malam ketuk pintu. Fa'amara maka perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan pada Bilal. Fa'adzana maka adzan sapa Bilal bihi dengan mimpinya Abdullah bin Zaid itu. Qala berkata sapa Az-Zuhri, wazata dan menambah sapa Bilalun Bilal fi nidai sholatil ghadati di dalam adzan salat subuh menambah as-sholatu khairun minan naum. Ya. As-sholatu utawi salat iku khairun lebih baik minan naumi dari tidur. Artinya ya segera bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Fa'aqaraha maka menetapkan pada lafaz as-sholatu khairun minan naum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah juga enggak melarang, jadi untuk as-sholatu khairun minan naum ini tidak tercantum atau tidak termasuk mimpinya Abdullah bin Zaid, tapi tambahannya Bilal sendiri. Tapi oleh Rasulullah juga tidak dilarang, ya. Jadi Bilal nambahi as-sholatu khairun minan naum waktu subuh itu, ya intinya diperbolehkan. Jadi berdasarkan hadis takriri dari Rasulullah. Qala berkata sapa Umar, ini Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qad ra'aitu sungguh melihat aku, artinya mimpi, mislaladi pada semisal yang ra'a melihat dia Abdullah bin Zaid. Tuh saya juga mimpi kayak gitu loh Rasul. Walakinahu dan tetapinya Abdullah bin Zaid iku sabakoni, mendahului dia nih padaku. Cuma saya kalah cepat laporan maksudnya. Babu tarji utawi babnya pengulangan, ya. Pengulangan fil adzan di dalam adzan. Jadi lafaz adzannya diulangi lagi, ya. Lafaz adzannya diulangi lagi. Ini berkaitan dengan salah seorang sahabat yang awalnya itu menghina oleh Rasulullah malah dimuliakan. Dan setelah dimuliakan ya senang orangnya. Itu kebaikan budi Rasulullah seperti itu. Namanya Abi Mahdurah. Hadatsana Muhammad bin Basar wa Muhammad bin Yahya qala berkata keduanya. Hadatsana Abu Asim akhbarona bin Jurejin akhbaroni Abdul Aziz ibnu Abdul Malik bin Abi Mahdurah an Abdillah ibni Muhairis. Wakana dan ada sopo Abdillah bin Muhairis iku yatiman, anak yatim, fi hijri Abi Mahdurah, di ramutannya atau pangkuannya Abi Mahdurah Bani Mi'yar. Jadi Abdullah bin Muhairis ini dulunya adalah anak yatim yang dirawat oleh Abi Mahdurah bin Mi'yar. Hina jahazahu, ketika mempersiapkan sopo Abi Mahdurah pada Abdullah bin Muhairis ilasam menuju negeri Sam. Jadi peristiwanya waktu itu Abi Mahdurah menyiapkan kendaraan, menyiapkan perbekalan
untuk perjalanannya Abdullah bin Muhairis menuju negeri Sam, ya, dari Mekah menuju negeri Sam. Ya. Fakultu maka berkata aku Abdullah ibni Muhairis li Abi Mahdurah kepada Abi Mahdurah. Ai ami wahai paman, ya, ya karena Abdullah bin Muhairis dirawat oleh Abi Mahdurah itu. Ini sesungguhnya saya iku khorijun, orang yang keluar ila Sam menuju negeri Sam. Wah ini dan sesungguhnya saya iku us'alu akan ditanya, aku atau saya antak dinika tentang adzan engkau. Jadi engkau ini kan sudah masyhur sebagai muadzinnya Rasulullah di Mekah, ya kan? Lah saya juga sudah masyhur sebagai anak yatim yang engkau rawat ya sejak kecil. Lah saya ini mau ke negeri Sam. Pasti nanti saya di sana ditanya-tanya tentang asal usul adzan engkau, tentang asal usul kenapa engkau bisa jadi muadzin di Mekah itu atas mandat dari Rasulullah. Ya, pasti saya ditanya-tanya ini nanti. Mbak, tolong saya dikasih tahu ceritanya dulu itu gimana. Wah, Baroni maka mengkabarkan sopo Abu Mahdurah ni padaku Abdullah bin Muhairis. Anak Aba Mahdurah sesungguhnya Aba Mahdurah diralat ya, diralat. Pak Baroni maka mengkabari sopo Abdullah bin Muhairis ni padaku Abdul Aziz, ya, ni padaku Abdul Aziz. Nah, ceritanya anak Aba Mahdurah sesungguhnya Aba Mahdurah iku kala berkata dia Abu Mahdurah. Terus pada akhirnya Abu Mahdurah mau cerita, ya. Dia mengatakan kharajtu keluar aku fi nafarin di dalam golongan atau sekelompok orang. Yes ini masih kecil-kecil, masih anak-anak gitu. Fakona maka ada kami iku bibak ditorik di sebagian jalan. Fa'adzana maka adzan sapa muadzinu Rasulillah, muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisolati untuk sholat. Indah Rasulillah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku itu ya main-main sama orang-orang itu di sebagian jalan. Tahu-tahu muadzinnya Rasulullah itu adzan untuk sholat di sisi Rasulullah lah. Di sekitar situ ya ada Rasulullah, maksudnya begitu. Cuma waktu itu aku belum tahu lah, belum tahu. Fasamikna maka mendengar kami sautal muadzin pada suaranya muadzin. Agak jauh itu dengar suaranya muadzin. Wa nahnu dan utawi kami Abi Mahdurah dan kawan-kawan anhu dari adzan tersebut iku mutanakibun. Ya, mutanakibun itu semacam orang-orang yang apa? Menjauh. Orang-orang yang menjauh. Ya berpaling ya menjauh, enggak seneng gitu loh. Ini suara apa gitu. Itu. Fasorohna maka berteriak kami. Yes, kami teriak.
teriak dalam rangka menghina itu. Nahkihi menirukan kami hi pada adzan. Nahza'u menghina kami bihi terhadap adzan. Adzan suaranya jelek. Jadi Abu Mahdurah dan kawan-kawan itu dengar suara itu pergi menjauh, ndak seneng gitu. Terus menghina. Mungkin karena suara muadzinnya jelek atau gimana, terus dihina. Lah menghinanya itu dengan cara menirukan, terus berteriak. Muadzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terus si Abi Mahdurah itu menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu sebenarnya aslinya dalam rangka menghina. Ya, dalam rangka menghina. Fasami'a maka mendengar suaranya Abi Mahdurah itu. Sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam farsala maka mengutus siapa Rasul ilaina pada kami, artinya untuk menangkap kami, kauman pada kaum. Nah, terus begitu tahu kami menghina adzan, ya. Begitu Rasulullah tahu kalau kami itu menghina adzan, Rasulullah mengutus banyak orang untuk menangkap kami. Itu ceritanya. Fa'ak aduna maka mendudukkan mereka kaum pada kami. Akhirnya kami ketangkap semua, didudukkan di depannya Rasulullah. Baina yadaihi antara depannya Rasul. Disidang, sudah diinterogasi sama Rasulullah. Faqala maka bersabda siapa Rasul, ayyukum manakah kalian? Alladzi yang sami itu mendengar aku sautahu pada suaranya ayyukum qadir tafa'a sungguh keras apa suara tadi yang teriak-teriak keras tadi siapa? Ayo, di antara kalian siapa? Fasara maka isyarah atau menunjuk ilaya padaku sapa alqaumu kaum kulluhum seluruhnya mereka. Teman-temanku ya nunjuk aku semuanya. Ini kayaknya Nabi. Oh ya ini Nabi, ini tadi yang teriak-teriak. Wasadaku dan benar mereka. Mereka memang benar, jujur. Karena yang teriak itu ya aku. Suaranya paling keras ya aku. Farsala maka melepas sopo Rasul kulahum pada seluruhnya mereka. Ya. Fahabasani maka menahan siapa Rasul nih padaku. Nah, teman-temanku dilepas semua sama Rasul. Lah aku ditahan di situ. Nggak boleh kemana-mana. Itu. Aku ya wis waktu itu ya mangkel benci sama Rasulullah. Wong gitu aja kok sampai ditangkap, ditahan, ya kan? Interogasi nggak karu-karuan itu. Wakola dan bersabda siapa Nabi li padaku, kum berdirilah kamu, fa'adzin maka adzanlah kamu. Ayo sekarang kamu berdiri adzan. Lah perasaan dia itu dihukum, perasaan dia dihukum. Tapi ya mau ngelawan ya nggak berani. Fakum tuh maka berdiri aku. Wala saya dan tidak ada sesuatu pun akrohu yang benci aku ilayya padaku min Rasulillah dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Waktu itu enggak ada satupun yang aku benci daripada Rasulullah. Waktu itu manusia yang paling aku benci ya Rasulullah itu. Ngatasé ngono ae, cuma gitu aja kok dihukum kayak gini. Seorang macam apa ini? Kalau orang Jawa mungkin dalam hatinya nggak plei ngene tok ae di koyok
diperlakokno koyok ngene aku. Yes. Tapi mau ngomong ndak berani. Wala dan tidak mimma dari apa-apa yakmuruni yang perintah siapa Rasul ni padaku bi dengan ma. Termasuk yang paling aku benci itu aku disuruh berdiri terus aku disuruh adzan. Benci aku. Wes aslinya ya males tapi ya gimana lagi, nggak berani. Nah, Wakumtu maka berdiri aku baina yadayi Rasulillah antara depannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alqa maka menjatuhkan artinya mengajarkan alaya atasku sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-ta'dina pada adzan. Huwa ya dia Rasul binafsihi dengan dirinya Rasul sendiri. Aku disuruh berdiri terus diajari adzan terus disuruh adzan. Yang ngajari aku ya Rasulullah sendiri itu. Yang ngajari aku ya Rasulullah sendiri. Faqala maka bersabda siapa Rasul, kul berkatalah kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Allahu utawi Allah iku akbaru maha besar. Allahu utawi Allah iku akbar maha besar. Allahu utawi Allah iku akbar maha besar. Allahu utawi Allah iku akbaru maha besar. Asyhadu aku bersaksi an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan ilallah kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah sama maknanya ya. Asyhadu bersaksi aku ana Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kamu ngomong gitu, aku ya ikut manut aku. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi li padaku, irfa mengeraskanlah kamu, famut maka memanjangkanlah kamu min sautik dari suaramu. Jadi diulang lagi ya, suaramu lebih kenceng, lebih panjang. Ya, pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Hayya 'alas shalah, ya. Mari melaksanakan sholat, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari mencapai keberuntungan, ya. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ini adzan yang versi Abi Mahdurah, ya. Di kitab-kitab lain seperti di Nasai juga ada seperti ini. Ya, kalau di Nasai ya, pengulangannya itu pelan, ya, pelan. Tumada'ani kemudian memanggil siapa Rasul ini padaku, hina qadha itu ketika menyelesaikan aku at-ta'dina pada adzan. Aku dipanggil oleh Rasul. Fa'toni maka memberi siapa Rasul ini padaku suratan pada satu bungkus atau satu kantong lah, satu kantong fiha di dalam surah iku di dalam surah sayun utawi sesuatu min fiddatin dari perak, ya. Terus setelah adzan itu aku dikasih hadiah. Nah, ini yang membuat hatiku berbalik 180 derajat. Ya, asalnya aku benci sama Rasulullah disuruh adzan itu, begitu habis adzan kok aku diberi kantong
suatu kantong yang di dalamnya ada peraknya. Tsumma wadu'a, kemudian meletakkan sopo Rasul yadahu pada tangannya Rasul ala nasiati Abi Mahdurah, atas ubun-ubunnya Abi Mahdurah. Tsumma amaroha, kemudian menjalankan, ngelakokake siapa Rasul pada tangan ala wajhi, atas wajahnya Abi Mahdurah. Tsumma, kemudian min baini satyaihi, dari antara dua susunya Abi Mahdurah. Ya, ini punting susu ini, taruh sini, tangannya dari ubun-ubun dijalankan ke wajah turun ke ini di antara susu ini kan, sini. Tsumma, kemudian ala kabidihi, atas itu kabid itu hatinya Abi Mahdurah, agak diturunkan. Tsumma balagot, kemudian sampai apa yadu Rasulillah, tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, surata Abi Mahdurah, pada udel atau pusarnya Abi Mahdurah, turunkan sampai pusar itu diusap oleh Rasulullah dengan tangannya. Tsumma kemudian bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah, semoga memberi barokah sapa Allah laka, untukmu, wa barokah, dan memberi barokah sapa Allah alaika, atas kamu, jadi dinaungi barokah. Ya, tak doakan nak ya, kamu ya diberi barokah oleh Allah, dan kamu selalu dituruni barokah oleh Allah. Fakultu, maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, amartani, apakah perintah engkau ni padaku, bita'dzin, dengan adzan di Mekah. Lah, ini kayaknya mau ada tugas ini. Apa jenengan nyuruh saya untuk adzan di Mekah? Qala Rasul, na'am, ya, kamu jadi muadzin ya di Mekah ya. Qad amartuka, sungguh perintah aku kepada kamu. Nah, itu puncak kebenciannya pada Rasulullah hilang ya di situ. Fadhahaba, maka hilang apa kullu syai'in, segala sesuatu, karena yang ada apa kullu syai' li Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayane min karihatin, dari kebencian. Yes. Dikasih uang kalau sekarang ya, kasih perak ya kan, kemudian ya didoakan, diusap, nah, kemudian dikasih mandat untuk jadi muadzin. Ya itulah budi baiknya Rasulullah itu seperti itu. Enggak kok diseksa, dipukuli karena menghina adzan, ya enggak. Anak ini bakat kok adzan, ya sudah diajari saja. Fa'ata, maka kembali atau berubah istilahnya, apa dalika, demikian itu kebencian, kuluhu, seluruhnya kebencian, berubah mahabbatan, menjadi rasa cinta, rasa seneng, li Rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Yes, jadi seneng pada Rasulullah, akhirnya ya agamanya jadi baik, ya, paham agama itu. Faqadimtu, maka datang aku Abi Mahdurah ala Atab bani Asid, atas Atab bin Asid, amili Rasulillah,
pekerjanya atau pegawainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Terus aku menghadap ke Attab bin Asid karena dia itu pegawainya Rasulullah yang ditugaskan di Mekah. Yang ngomong kalau Abi Mahdurah dapat mandat dari Rasulullah. Fa'adzantu maka adzan aku ma'ahu bersama Attab bisolati dengan sholat an amri Rasulillah, ya, dari perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala berkata sopo Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz. Wah baroni dan mengkabari ini padaku, dalika pada demikian itu cerita, sopo man orang atroka yang menjumpai diaman Aba Mahdurah, pada Aba Mahdurah. Alama atas atau ya atas apa-apa, artinya sama persis. Apa-apa ahbaroni yang mengkabari ini padaku sopo Abdullah bin Muhairis. Jadi Abdul Aziz mengatakan, jadi aku juga pernah diceritai soal ini oleh orang yang menjumpai Abu Mahdurah, dan ceritanya ya persis seperti yang diceritakan Abdullah bin Muhairis itu. Itu ceritanya seperti itu. Inilah adzan versi Abi Mahdurah. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, dasana Affan, dasana Hamam bin Yahya, an Amir al-Ahwal, anna Ma'khulan, sesungguhnya Ma'khul, iku hadasahu bercerita sopo Ma'khul kepada Amir. Ana Abdullah ibna Muhairis iku hadasahu bercerita dia Abdullah kepada Ma'khul. Ana Aba Mahdurah, sesungguhnya Aba Mahdurah iku hadasahu bercerita dia Aba Mahdurah kepada Abdullah bin Muhairis. Kedudukannya sama. Dulu Abdullah bin Muhairis ini anak yatim yang diramut oleh Abu Mahdurah. Seperti penjelasan di hadis sebelumnya. Yes, tentunya Abdullah bin Muhairis itu kan ceritanya bukan ke Abdul Aziz saja, ya, ke banyak orang kan. Kala berkata sopo Abu Mahdurah, Al-lamani mengajarkan ni padaku sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-adzan pada adzan tis'a asaro kalimatan 19 kalimat. Jadi adzannya Abi Mahdurah ini lebih panjang daripada adzan-adzan yang biasa kita dengar di Indonesia, ya. Wal iqamah dan qomat sab'a asaro 17 apanya kalimatnya. Nih. Jadi kalau adzan itu 19 kalimat, kalau qomat 17 kalimat. Nah, coba kita hitung ya. Allahu Akbar ini 1, Allahu Akbar ini 2, Allahu Akbar ini 3, Allahu Akbar ini 4, Asyhadu alla ilaha illallah 5, Asyhadu alla ilaha illallah 6, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 7, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8, balik lagi Asyhadu alla ilaha illallah ya, 9, Asyhadu alla ilaha illallah
10. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 11. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 12 ya. Hayya 'alas shalah ini 13. Hayya 'alas shalah 14. Hayya 'alal falah 15. Hayya 'alal falah 16. Allahu Akbar 17. Allahu Akbar 18. La ilaha illallah 19. Ini adzan yang versi Abi Mahdurah. Ini saya belum pernah dengar adzan semacam ini dikumandangkan di Indonesia. Nah, itu ya. Wal iqamatu dan iqamat sab'a asyarata kalimatan 17 kalimat. Nah, coba kita hitung ya. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Asyhadu alla ilaha illallah 5, Asyhadu alla ilaha illallah 6, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 7, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8, Hayya 'alas shalah 9, Hayya 'alas shalah 10, Hayya 'alal falah 11, Hayya 'alal falah 12, Qad qamatis shalah berapa? Berapa tadi? 14 atau 13? 14, 15, 16, 17 ya. Pokoknya qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah ini pas 17. Ya, pas 17. Itu adzan versi Abi Mahdurah. Babu sunati utawi babnya sunah fil adzan di dalam adzan. Iku hadasana Hisam ibnu Amar, hadasana Abdurrahman benu Sa'di bani Amar bani Sa'din, muadzini Rasulillah, tukang adzannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadasani bercerita ni padaku sopo abi bapakku. Jadi hadasani bercerita ni padaku Abdurrahman ya, sopo abi bapakku. Nah, ini berarti saat an abihi dari bapaknya bapak, berarti Amar, an jadihi dari kakeknya bapak, berarti saat. Yang jadi muadzinnya Rasulullah itu bukan Abdurrahman ini, bukan, tapi saat ini ya, saat. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah siapa Rasul Bilalan pada Bilal, an yaja'ala agar menjadikan sopo Bilal isba'aihi pada dua jarinya Bilal, fi udhunaihi di dua telinganya Bilal, jadi untuk nutupi telinga ya. Waqala dan bersabda siapa Rasul, innahu sesungguhnya apa?
menutup telinga itu, meletakkan dua jari di dua telinga, iku arfa'u lebih mengangkat atau lebih bisa mengeraskan li sautika pada suaramu. Itu ya sunnah saja, umpama tidak ya ndak apa-apa. Apalagi sekarang ya sound system ya sudah bagus-bagus ya. Umpama masih dilakukan ya lebih baik ya. Itu ya sunnah dapat pahala. Hadasana Ayub bin Muhammadin al-Hasimi, tasana Abdul Wahid bin Ziyadin, an Hajat bin Artoh, an Aun bin Abi Juhaifah, an Abi kola berkata Abi, kata itu datang aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bil abtoh di tanah abtoh. Wahwa dan utawi Rasul iku fi kubatin di suatu tenda hamro yang berwarna merah. Fakharaja maka keluar sopo Bilalun Bilal. Fa'adzana maka adzan dia Bilal. Fasadaro maka muter siapa Bilal, muter ke segala arah. Fi adzanihi di dalam adzannya Bilal. Karena zaman dulu nggak ada pengeras suara, agar semua penjuru dengar ya muadzinnya yang muter. Wa ja'ala dan menjadikan sopo Bilal isbahi pada dua jarinya Bilal, fi udhunaihi di dalam dua telinganya Bilal, sesuai perintahnya Rasulullah di hadis sebelumnya itu. Hadasana Muhammad bin Musaffa al-Khimsi, tasana Baqiyatu an Marwan bin Salim, an Abdul Aziz bin Abi Warad, an Nafi' an Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani dua perkara, mu'allaqatani yang tergantung keduanya, fi a'naqil muadzinin di lehernya para muadzin. Ya, lehernya para muadzin, lil muslimin bagi orang-orang Islam. Siyamuhum utawi puasa mereka, wa sholatuhum dan sholat mereka. Artinya muadzin itu harus betul-betul tahu waktunya. Jangan sampai ceroboh. Kalau ceroboh nanti puasanya bisa batal, sholatnya bisa tidak sah, batal juga. Misalnya belum waktunya maghrib, diadzani maghrib. Orang-orang percaya kalau sudah maghrib terus minum, makan, padahal belum waktunya. Ya, jadi ada tanggung jawab yang besar di situ. Ya, masalah puasa, masalah sholat. Kalau sholat jelas, adzan itu untuk sholat. Ya, jangan sampai kecepatan adzannya itu. Belum waktunya kok sudah adzan, itu jangan sampai. Nanti ada yang salah paham. Hadasana Muhammad binul Musanna, dasana Abu Dawud, dasana Sarik an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah. Qala berkata Jabir, karena ada sopo Bilalun Bilal iku la yuakhiru. Ini
diralat ya. La yuakhiru tidak pernah menunda atau mengakhirkan sopo Bilal al-adhana pada adzan anil waktu jauh dari waktunya. Kalau soal adzan Bilal itu tepat waktu. Ya, tepat waktu. Wa rubama dan terkadang ya, atau seringkali akhara menunda sopo Bilal al-iqomata pada iqomat sayan pada sesuatu. Nah, tapi kalau komatnya ya seringkali ditunda karena mungkin Nabi belum siap untuk jadi imam karena mungkin harus butuh mandi, butuh mungkin ada tamu, nah, kadang tertunda komatnya itu, kadang tertunda tidak masalah. Ya, jadi kalau adzan ya, diusahakan tepat waktu, kalau komatnya nanti lihat situasi kondisi. Atau mungkin Nabi ya sudah siap, tapi makmumnya belum ada. Jadi para sahabat belum kumpul karena ya mungkin ada situasi yang bagaimana kan gitu. Gitu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Hafsu bin Yasin, an As'as anil Hasan an Utsman bin Abil As. Qala berkata Utsman bin Abil As, karena ada opo akhir rumah, akhirnya apa-apa. Ahida yang menjanjikan, artinya memerintahkan atau wasiat ya. Ilaya padaku sopo an nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah attakhidha, jika tidak mengambil aku, istilahnya mengangkat muadzinan pada seorang muadzin. Yakhudhu yang mengambil sapa muadzin, artinya meminta alal adani atas adzan ajron pada upah. Jadi terakhir kali pesan atau wasiat yang diwasiatkan Nabi kepadaku agar aku itu tidak mengangkat muadzin orang yang kalau adzan itu minta upah. Wis, cari yang tidak minta upah saja. Ya. Nah, terus misalnya ini masalahnya kan minta upah. Tapi seandainya enggak minta terus dikasih ya enggak apa-apa gitu loh. Dia enggak minta terus dikasih hadiah atau dikasih upah itu ya enggak apa-apa. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Abdillah al-Asadi, an Abi Israil anil Hakam an Abdurrahman bin Abi Laila an Bilal. Qala berkata Bilal, amaroni perintah ni padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an uthawiba jika menambah pahala aku, ya, menambah pahala aku fil fajri di dalam sholat subuh. Jadi ditambahi dengan as-sholatu khairun minan naum. Itu. Jadi as-sholatu khairun minan naum. Wa nahani dan melarang siapa nabi ini padaku an uthawiba jika menambah pahala aku fil isya di sholat isya. Kalau
sholat isya ndak boleh. Ya. Yes, apa adanya aja. Hadasana Amru benu Rafiq, dasana Abdullah ibnul Mubarak, an Ma'mar, an Zuhriyi, an Sa'id binil Musayyab, an Bilal, anahu sesungguhnya Bilal iku ata datang dia an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'dinuhu memberitahu sopo Bilal hu pada Nabi bi sholatil fajri dengan sholat subuh. Nah itu tugasnya muadzin setelah adzan itu nyari imamnya, ya, nyari imamnya, dikasih tahu bahwa ya sudah waktunya sholat subuh. Fakila maka dikatakan huwa utawi Nabi iku naimun tidur. Nah, Nabi masih tidur. Fakola maka berkata sapa Bilal as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Nah, tuh. Faukirat maka ditetapkan apa lafat as-sholatu khairun minan naum 2 kali itu fi ta'dzinil fajri di dalam adzan sholat fajar, sholat subuh. Fasabata maka tetap apa al-amru perkara ala dalika atas demikian itu, ya sampai sekarang itu dilaksanakan. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibah, dasana Ya'la benu Ubaidin, dasana al-Ifriqi, an Ziyad bin Nu'aimin, an Ziyad binil Haris as-Sudai, qala berkata Ziyad, kuntu ada aku ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam bepergian. Fa'amaroni maka perintah siapa Rasul ni padaku fa'adzantu maka adzan aku disuruh adzan. Aku ya adzan betul. Farota maka menghendaki sopo Bilalun Bilal al-Yukima, an yukima jika qomat siapa Bilal. Nah, Bilal itu mau qomat. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akha Sudain, sesungguhnya saudaranya Suda. Saudaranya Suda ya itu tadi Ziyad bin Haris. Iku qad adzana sungguh adzan dia. Tadi kan yang adzan kan itu Ziyad bin Haris, saudaranya Suda itu kan. Faman maka barang siapa adzana yang adzan dia man, fahuwa maka utawi man yang adzan iku yukimu melakukan iqomah. Ya, yang adzan itu yang berhak qomat. Jadi Bilal dilarang qomat itu. Tadi yang adzan Ziyad bin Haris, yang qomat ya biar Ziyad bin Haris. Itu sunahnya begitu. Umpama yang adzan ada halangan, misalnya habis adzan kok tahu-tahu suaranya habis, terus nyuruh orang lain untuk qomat ya ndak apa-apa.